Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalli wa sallim ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ya ayyuhal ikhwah, uhayyukum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا عالم الغيب والشهادة يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bagi yang memuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita bersama berada di majelis ini dalam rangka mentadabburi ayat-ayat Allah, mencoba memahami hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Al-hadis. Setiap anak dilahirkan atas fitrah. Kata fitrah di sini maknanya adalah built in dan built up, atau build up dan build in. Kelanjutan hadis itu menjelaskan bahwasanya ada dua riwayat. Kalau yang itu singkat, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ada lagi ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Dua-duanya dari Abu Hurairah. Jadi kelanjutan hadisnya itu sebagaimana yang sudah lazim kita ketahui, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Majusi, Yahudi atau Nasrani. Tapi dari hadis yang mamin mauludin illa yuladu ala fitrah itu ada kelanjutannya lagi. Bahwasanya setiap anak itu lahir utuh. Maksud utuh di sini atau build up adalah bukan terpisah-pisah, bukan knockdown. Jadi nggak ada tuh orang lahir kepalanya aja dulu, terus tangannya, terus kakinya, terus nanti di luar rahim baru diinstal atau dirakit di assembly sama bapaknya. Nggak ada, hidungnya terpisah, matanya terpisah, nanti dipasang kayak Lego gitu ya. Nah, gitu. Jadi fitrah itu artinya lahir utuh, mau cacat pokoknya utuh, build up dan build in. Build in itu artinya yang tertanam di dalamnya juga ada hati build up, ada isi hati build in, sistem hati itu bekerja. Build in itu juga termasuk ruh, ditiupkan ruh, sehingga ainun yakun basar, mata menjadi penglihatan. Kalau nggak ada ruh, mata ya mata itu. Sehingga telinga menjadi pendengar. Kalau nggak ada ruh, ya telinga aja. Nah itu fitrah. Dan fitrah ini suatu kondisi yang siap berkembang, tapi tak bisa dirubah. Contoh fitrah kuku. Coba bandingkan dengan fitrah gigi. Gigi itu tambah lama tambah panjang kan? Padahal sama-sama komponen utamanya kalsium. Kuku kalsium, gigi juga. Tapi kenapa kuku tambah lama tambah panjang? Kenapa gigi enggak? Nah itu fitrah. Maka di antara sunnah fitrah itu menggunting kuku, nggak ada menggunting gigi atau mengikir gigi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk hawa nafsu itu juga bagian dari fitrah. Jadi ketika lahir manusia itu sudah punya potensi hawa nafsunya, potensi syahwatnya, di samping potensi imannya dan potensi pengetahuannya sudah ada. Beda dengan gajah, nggak ada potensi pengetahuannya. Syahwatnya ada deh. Manusia dan hewan sama-sama punya insting, tapi hewan tidak punya hawa nafsu. Hewan nggak pernah pengen dipuja, pengen dipuji gitu kan. Kecuali dalam fabel cerita. Singa itu nggak pernah mengklaim dirinya raja hutan. Itu dalam cerita-cerita saja kita buat. Manusia ini punya syahwat itu keinginan atas yang tangible, pengen punya mobil bagus, itu syahwat, pengen punya harta benda. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati wal dhahabi wal fiddati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi kalau kita perhatikan syahwat di situ semua yang tangible, material, bisa disentuh, bisa diraba. Wanita, anak, dan seterusnya, harta benda yang menumpuk, ya, sawah ladang dan kendaraan yang ditunggangi. Tapi itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang berbeda. Adapun hawa nafsu itu bukan pengen punya mobil bagus, tapi pengen dijemput sama mobil bagus, pengen dipuja, pengen diagungkan, pengen disanjung. Nah yang paling parah yang menyimpang itu adalah pengen disembah. Itu hawa nafsu sekelas Fir'aun. Kalau ada yang pengen disembah itu hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu tidak otomatis buruk, tidak. Tapi dia akan membawa kepada keburukan ketika dia dominan. Ketika dia dominan, artinya tidak ditundukkan, nah itu akan membawa kepada keburukan manusia. Sedangkan ketika dia ditundukkan, maka hawa nafsu itulah yang menghadirkan estetika. Ini kenapa dibuat seperti ini di masjid? Ini hawa nafsu. Pengen indah kan? Pengen terlihat cantik masjid. Itu hawa nafsu. Jadi kalau nggak ada hawa nafsu, nggak ada kesenian. Kalau nggak ada syahwat, nggak ada keturunan. Dengan demikian, kalau nggak ada syahwat, nggak ada hawa nafsu, tidak ada peradaban. Tapi kalau dua hal itu dominan, maka dia merusak. Jadi apa yang dominan? Yang dominan itu harus hati nurani. Karena hati nurani ini akan membawa kepada kebaikan, akan membawa kepada keimanan. Jadi manusia itu lahir sudah punya itu potensi berimannya, bahkan sudah bersyahadat di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 171. Manusia sudah punya potensi pengetahuan, karena sejak nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam sudah diajarkan semua nama. Wa'allama Adama asma'a. Dan kita juga sudah punya potensi untuk berkarya, potensi produktif, bisa menghasilkan sesuatu. Dan nanti ditambah tadi potensi untuk berkembang biak, berketurunan,
potensi untuk membuat sesuatu menjadi indah, ditambah potensi syahwat dan hawa nafsu, lahirlah peradaban. Yang penting iman yang di depan, hawa nafsu ditundukkan. Begitu juga syahwat mengikut syariat, jangan syariat mengikut syahwat. Jadi Islam itu nggak ada anjuran yang sifatnya wajib untuk membujang, tidak mau menikah, berzikir aja kepada Allah. Artinya hanya potensi atau fitrah keimanannya saja yang dikembangkan. Fitrah berketurunannya tidak dikembangkan. Tidak seperti itu. Makanya ketika sahabat sampai pengen mengkebiri dirinya, kata Rasulullah, kenapa kalian? Aku puasa, aku berbuka, aku sholat, aku juga jalan-jalan di pasar, aku menikah. Artinya biarkan fitrah itu berkembang, tapi dipimpin oleh fitrah keimanan, fitrah hati nurani. Nah, manusia itu ketika lahir, dia itu sempurna. Itu tadi masuk fitrah itu sempurna, tapi sempurna dalam kondisi default. Bapak ini kan kalau beli gadget, apakah handphone, smartphone maupun PC ya, personal komputer atau tablet, itu kan ada setting pabrik namanya kan. Nah itulah fitrah, setting pabrik. Yang setting kita pertama kali ketika keluar dari perut ibu kita itu fitrah. Nggak bisa diubah, tapi bisa dikembangkan. Ada fitrah tulang. Tulang itu disuplai dengan air susu, disuplai dengan kalsium melalui air susu. Nah, jadi ketika lahir itu sempurna. Makanya di dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha", demi jiwa dan apa-apa yang menyempurnakannya. Jadi sudah taswiyah. Manusia itu ketika lahir sudah melalui proses taswiyah, penyempurnaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Karena sudah sempurna, sudah ada potensi keimanan, sudah ada juga potensi hawa nafsu, maka manusia siap untuk menerima ilham atau inspirasi fujur untuk berbuat buruk, siap juga menerima inspirasi atau ilham untuk berbuat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka kami ilhamkan, aku ilhamkan alhamha kepada jiwa itu fujuraha, hal-hal yang membuatnya menjadi buruk. Nah di sini di ayat ini didahulukan inspirasi buruk, negative inspiration, wa taqwa, positive inspiration yang membuat menjadi takwa. Baru setelah itu ayatnya berbunyi, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Zakka, bentuk masdarnya, bentuk infinitifnya itu adalah tazkiyah, pembersihan, tapi dalam arti penyucian, bukan pencucian, pensucian. Nah, beda tazkiyatun nafs dengan membersihkan baju misalnya. Kalau baju dibersihkan setelah kotor. Kalau tazkiyatun nafs itu justru sebelum kotor dijaga supaya tetap suci. Itu yang dimaksud tazkiyatun nafs.
Jadi fitrahnya dijaga tetap bersih supaya berkembang dengan baik. Jadi qad aflaha man zakkaha bisa dipahami kalau ada inspirasi fujur ditolak, kalau ada inspirasi takwa diterima. Makanya dianjurkan, walaupun hadisnya dhaif, anak kalau baru lahir itu diazankan supaya langsung mendapatkan inspirasi takwa. Ajakan sholat, diajarkan mengagungkan penciptanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang pertama kali didengar telinga bayi agar fitrahnya terjaga. Dia sudah siap tuh menerima suara azan begitu lahir, karena dia punya fitrah keimanan, fitrah spiritual, fitrah hatinya itu sudah siap menerima hidayah. Bahkan sudah membawa hidayah. Built-in sebenarnya hidayah itu pada diri manusia. Hatinya build up, bukan dipasang oleh bapak ibu bawaan lahir, bukan assembly. Waqad khaba man dassah, maka rugilah orang yang mengotori jiwanya. Apa itu mengotori jiwa? Merespon positif inspirasi fujur, merespon negatif inspirasi. Nah, manusia yang diciptakan sempurna, bahkan punya kedudukan mulia sebagai khalifah, itu punya juga dua sifat yang nggak bisa juga dihilangkan. Apa itu? An-nisyan wal khata', lupa dan keliru. Nggak ada manusia ini, jadi dia udah punya potensi berpikir, potensi mengingat, build up-nya akal, otak, build in-nya berpikir, mengingat, memorizing, remembering, thinking, reasoning, gitu udah siap dia semua. Tapi tetap aja lupa. Siapa yang nggak pernah lupa Bapak Ibu? Nggak pernah lupa sekalipun? Nggak ada, pasti itu. Itu udah sifat bawaan tuh, an-nisyan. Bahkan katanya disebut insan itu karena dia punya sifat nisyan, lupa. Kemudian yang kedua khata', keliru. Keliru itu gini, ada 2 gelas, satu buat kita dihidangkan dengan minuman, isi air, satu buat orang lain, tapi berdekatan. Karena nggak hati-hati, kita ambil punya orang lain, kita minum. Nah itu namanya keliru, khata' itu namanya khata'. Tersilap, salah tapi tersilap, bukan sengaja. Dia itu sifat tadi lil insan, 2 sifat dasar bagi manusia. Gak ada itu manusia, siapa yang gak pernah hilap? Dan itu gak dosa tuh. Ambil minum orang, bahkan uang orang juga kalau gak sengaja gak apa-apa. Cuman begitu tahu uang orang, kembaliin. Kalau nggak dikembaliin, dosa. Karena sudah ada niat. Kalau sebelumnya kan nggak ada niat untuk ngambil punya orang. Nah, kembaliin. Kalau kembaliin berarti fitrahnya masih berfungsi dengan baik. Kalau nggak dikembaliin, nah fitrahnya mulai dirusak nih. Sehingga nanti hatinya itu ya, yang menjadi tempat hidayah muncul bintik-bintik. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun. Bahkan hatinya itu, maksudnya di luar hatinya itu, bukan di dalamnya, bukan sanubari. Rona, timbul rona-rona, noda-noda atas perbuatannya. Jadi lupa silap nggak dosa.
dan malah harus disyukuri. Jadi kalau keambil uang orang itu harus disyukuri. Gimana nyukurinya? Kembaliin karena itu dapat pahala. Sebenarnya kita ini enak banget. Silap itu nggak dosa, koreksinya berpahala. Bukan nggak dosa aja, berpahala. Maka jangan takut salah, tapi takutlah berbuat salah. Apa bedanya? Takut salah kan belum tentu salah. Kalau berbuat salah sudah pasti. Nah, dengan sifat Rahman dan Rahim Allah, perbuatan yang tidak sengaja itu dimaafkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, aku atau umatku itu dapat satu keringanan, kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tajawuz. Tajawuz itu artinya nggak dianggap, dilampaui. An-nisyan wa khata, dari kelupaan dan tidur. Dulu sahabat waktu baru turun ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi. Itu waktu turun ayat itu pusingnya luar biasa. Karena apa yang ada di hati, lintasan hati pun akan dicatat oleh Allah. Nah, lintasan hati itu macam-macam. Ada inspirasi fujur melintas di situ, pengen melakukan maksiat, dicatat padahal belum melakukan. Aku pusing sahabat dalam menjaga hatinya supaya bersih. Tapi kan susah, nggak bisa. Maka turun ayat berikutnya, ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ma'ala kulli syai'in. Nggak cukup itu aja, diajarkan doa di bagian berikutnya. Rabbana la tu'akhirna in nasina. Ya Allah, jangan direken dong, jangan diambil catatan. In nasina, jika kami lupa. Au akhtana, jika kami keliru. Makanya kalau salah ngambil duit, salah ngambil barang, itu nggak bisa. Salah melihat pertama sekali, nggak boleh dilihat, lihat. Cuman setelah itu koreksi. Nah, koreksinya dapat pahala. Ya, tapi diajarkan doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sekali jika kami lupa dan kami keliru. Pandangan ini itu keluar dari masjidnya pasti lihat macam-macam. Yang nggak boleh dilihat, lihat kan. Tapi segera koreksi, jadi pahala. Nah, itulah tazkiyatun nafs, yaitu merespon negatif inspirasi wujud, merespon positif inspirasi tak. Nah, tazkiyatun nafs ini membuat peluang masuk surga, sering kami sampaikan, 99,9. Gimana nggak peluangnya gede? Keliru nggak dicatat, koreksi dikasih pahala. Jadi kalau ada orang masuk neraka itu kebangetan, udah pantas, nggak mungkin nggak pantas tuh orang yang masuk neraka. Allah itu baru silap ya, silap itu dimaafkan. Kalau dosa masih ada diampunkan lagi. Dapat ghufran. Maka ayat berikutnya ghufranaka rabbana. Salah dimaaf. Maaf itu artinya nggak direken, kasih izin, dapat permit. Kalaupun masih ini minum orang, tapi enak diminum terus, kan jadinya dosa, masih bisa dihapus dengan toh. Jadi masuk surga itu kan kemungkinannya besar banget kan. Jadi kalau ada yang masuk neraka memang kebanget. Nah, itu tazkiyatun nafs. Jadi pertama tazkiyatun nafs itu menjaga supaya tetap bersih, bukan kotor dulu baru dibersihkan, bukan. Menjaga supaya tetap bersih.
Tapi tadi karena ada lupa dan silap, ya, koreksi. Ada syahwat hawa nafsu sehingga tetap melakukan maksiat, tobat, istighfar. Nah, sehingga amalan tazkiyatun nafs itu adalah 3. Pertama zikir, ingat Allah terus. Dan zikir yang paling utama adalah sholat. Sholat itu zikir. Aqimis sholata, zikir. Zikir yang paling utama. Zikir perbuatan yang ada kaifiatnya diatur. Shollu kama ra'aitum. Tapi ada zikir yang diperintahkan tapi tidak diatur, dituntut tapi tidak dituntun secara detail. Ya zikir yang biasa. Yang penting setiap saat kalau bisa ingat Allah, makanya para ulama sampai berzikir itu supaya selalu ingat wallah itu Allah. Ada. Kalau nggak itu bisa cepat banget tuh hati itu lupa. Karena lupa juga bawaan hati. Makanya manusia butuh tazkirah, diingatkan lagi. Apalagi terjadi perpindahan alam, itu hampir semuanya dilupakan, termasuk syahadat kita di hadapan Allah di alam ruh. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Ruh itu menjawab, bala syahidina, ya kamu bersaksi. Itu syahadat itu. Cuman begitu dia masuk ke alam dunia, manusianya lupa. Maka diingatkan lagi. Baca Quran itu termasuk zikir. Di dalam sebuah hadis dikatakan semua orang punya adab. Disebutnya adab gitu. Adab itu artinya jamuan sebenarnya dalam bahasa Arab. Wa adabullahul Quran. Dan jamuan Allah itu Quran. Dan Quran itu zikir juga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, az-zikr, karena fungsinya mengingatkan manusia yang punya sifat lupa, wa inna lahu lahafidun, dan kami yang menjaga originalitas dan eksistensi Al-Quran. Zikir itu amalan tazkiyatun nafs. Diperbanyak aja zikir, dan zikir itu nggak ada batasannya. Maka silakan bikin zikir 100, zikir 1000, zikir 1.000.000, ya semampunya. Atau ngikutin mursyidnya. Kalau suluk atau tasawuf itu kan ngikutin guru, ya jadi guru. Biasanya beda murid beda, ada yang disuruh zikir 1000 kali, ada yang disuruh zikir 100 kali aja cukup. Beda-beda. Karena gurunya tahu ini mah apa? Nggak mempan kalau cuma 100 zikir. Makanya daripada menghayal kalau bawa kendaraan, mendingan di. Nah, itu juga kenapa nyanyian dan musik disebut lahwun, karena dia bisa melupakan ingat Allah. Lahwun wa la'ibu. Dia tidak haram mutlak selama tidak merusak zikirnya kepada Allah. Tapi kalau mau jadi hafiz Quran, ya kalau bisa zero musik. Makanya dulu ingat kan, ada santri tahfiz dibawa ke suatu acara, ada nyanyian, mereka tutup kuping. Viral kan? Kemudian dikomentari secara negatif oleh Deddy Corbuzier, tapi kemudian Deddy Corbuzier itu mengoreksi. Dia mengomentarinya karena dia nggak paham. Dia nggak dosa. Terus dia koreksi, dia minta maaf, dapat pahala. Tapi tadi tetap
tetap aja bisa salah. Maka taubat kemudian istighfar. Taubat kemudian istighfar, apa istighfar itu bertobat? Taubat dulu. Ngapain istighfar ketika taubat? Astagfirullah. Mungkin lihat terus. Ingat, taubat dulu baru istighfar. Jadi semangat spirit untuk kembali kepada fitrah itu taubat, inam, iyab, ada beberapa istilah. Itu bagian dari tazkiyatun nafs, amalan tazkiyatun nafs. Jadi 3, zikir, ya kalau kepelintir juga, terprosok juga, taubat, lalu istighfar. Nah, kemana sebenarnya arah tazkiyatun nafs itu? Karakter apa yang ingin dibentuk dari proses tazkiyatun nafs, mensucikan diri? Manusia ini terdiri dari unsur bumi yang kemudian menjadi jasad tanah, kemudian unsur langit yaitu ruh. Dua-duanya makhluk, ruh makhluk, bumi makhluk. Ini dipertemukan jasad sama ruh, maka jadilah makhluk hidup yang sempurna yang bernama manusia. Nah, manusia ini kalau dibiarkan begitu saja akan dominan unsur buminya. Unsur bumi itu membawa manusia menjadi rendah. Dari unsur bumi inilah muncul hawa nafsu. Hawa itu gerak terbenam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia terbenam. Yang terbenam ke barat lagi. Jadi kalau ngikutin hawa nafsu itu ke arah yang hina, ke arah yang rendah. Nah, kalau dibiarin, tidak dilatih jiwa itu dengan zikir, maka begitu deh. Nah, cenderung berorientasi dunia, cenderung ke dunia. Jadi tazkiyatun nafs itu kemana? Supaya cinta Allah, mengharapkan sesuatu setelah yaumil akhir, wa yarju liqa rabbi, pengen ketemu Tuhan, bukan pengen punya mobil mewah. Punya mobil mewah itu nggak masalah, nggak dosa, sama sekali nggak dosa. Tapi jangan terikat. Nah, jadi tazkiyatun nafs itu supaya manusia tidak terikat pada dunia, karena dunia itu sementara. Itu tujuan tazkiyatun nafs. Karena kalau kita terikat pada dunia, dunia itu ngatur. Nanti 2024 milih itu karena amplop atau karena Allah. Nah, itu tergantung tazkiyatun nafs kita sejak. Kalau kita terikat pada dunia, itulah orang yang mengotori jiwanya, maka dia dikendalikan oleh dunia. Tapi kalau dia tidak terikat pada dunia, maka dia mengendalikan. Kalau nggak terikat pada dunia, indikasinya apa? Atau indikator? Pertama, qanaah, puas sama apa yang ada. Jangan terlalu menginginkan yang belum ada. Dulu ada nasib bagus saya. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan.
kondisi itu berlanjut, rusak itu tazkiyatun nafs yang terjadi, tajsiyatun nafs. Yang ada nggak disyukuri, yang nggak ada di sini. Nah, itu langsung manusianya yang diciptakan mulia, walaqad karramna bani Adam. Ya. Khalaqnal insana bi ahsani taqwim, itu begitu dia hubbud dunia, radadnahu asfala safilin. Dari hamba Allah mulia menjadi hamba dunia, hamba orang, hamba barang, hamba uang. Nah, jadi tazkiyatun nafs itu apa? Bukan membuat kita meninggalkan dunia, tapi membuat kita tidak terikat pada dunia. Jadi kalau punya mobil mewah itu untuk diinfakkan kan? Punya 2 rumah. Kalau sampai nggak dipakai rumah yang kedua, itu terjadi pengotoran jiwa. Kalau ada 2 rumah, yang satu dikasihkan ke orang, kasihkan ke anak misalnya, kasihkan ke istri kedua, boleh juga kalau ada. Kalau enggak, dipinjamkan ke orang. Kalau enggak juga disewakan, jangan sampai membazir. Disewakan aja itu sudah tazkiyatun nafs walaupun yang rendah. Nah, tapi pertama sekali itu sifatnya qanaah dulu, puas atas apa yang ada. Kemudian supaya itu permanen, tumbuhkan sifat waraq. Waraq itu apa? Tidak menginginkan yang bukan punyanya. Hati-hati bang. Ada mangga yang di jalan, kayaknya kalau diambil juga nggak apa-apa. Tapi orang warok itu kan mengambil, ya, ada yang punya. Puncaknya adalah zuhud. Nah, zuhud itu apa? Zuhud itu melihat dunia itu rendah. Jadi pertama, puas dengan apa yang ada. Kedua, tidak menginginkannya, tidak ada dan tidak miliknya. Yang ketiga, zuhud, memandang dunia ini rendah. Jadi kalau melihat mobil Alphard itu kayak melihat lalat, nggak ada apa-apanya. Dan itu mungkin dilakukan manusia karena memang fitrahnya siap sebenarnya untuk itu. Sebagaimana dia juga siap untuk cinta dunia. Maka fitrah ini butuh bimbingan fitrah. Apa? Fitrah butuh bimbingan fitrah. Apa fitrah yang sebagai pembimbing? Yaitu agama. Di dalam surat 30 ayat 30. Fitrah Allah. Jaga fitrah Allah. Agama Allah. Bahkan dia nggak pakai kata-kata jaga, tapi maknanya jaga. Harus tetap di atas fitrah. Saking mendesaknya, kayak orang mau ketabrak mobil, nggak sempat lagi bilang awas mobil, tapi mobil fitrah Allah mendesak sekali untuk menjaga fitrah. Alladzi fatara an-nasa 'alaiha, yang Allah dia telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Artinya fitrah manusia sesuai dengan fitrah agama. Jadi fitrah manusia hanya cocok dibimbing oleh fitrah agama atau agama fitrah. Manusia yang merupakan fitrah Allah harus dibimbing oleh agama yang juga fitrah Allah. Jangan agamanya fitrah manusia, buatan manusia. Fitrah itu sebenarnya artinya creation, ciptaan, khilqah. Maknanya sama dengan pencipta. Fatiris samawati wal ardh. Allah itu pencipta langit dan bumi. Cuman kalau kata fatir itu dia konotasinya genuine, original.
jangan sampai fitrah kita ini yang siap beriman, siap berpengetahuan, siap berkarya, siap beranak pinak, bereproduksi, beregenerasi, siap berestetika karena ada hawa nafsu, beregenerasi karena ada syahwat tadi, dirusak karena tidak dibimbing oleh fitrah ada dibimbingnya oleh humanisme, pluralisme, nasionalisme, sekularisme, empirisme. Nggak cocok itu sama fitrah manusia. Artinya apa? Kalau itu dijadikan bimbingan, fitrahnya rusak. Maka dia, apa fitrah yang rusak? Dia akan terikat pada dunia. Berteman itu menghasilkan uang. Kalau nggak itu, kalau ada terikat sama dunia itu, nyari pasangan hidup, nyari suami yang dia berapa income, berapa, nanti udah berwarisan kan? Bukan agamanya yang dia. Jadi terikat pada dunia. Jadi apa tujuan tazkiyatun nafs? Amalannya yang 3 tadi itu. Konsepnya adalah menjaga supaya tetap bersih. Tujuannya supaya manusia sekalipun hidup di dunia tidak terikat pada dunia. Kenapa tidak boleh terikat pada dunia? Karena kita ini khalifah, kita disuruh mengendalikan dunia. Jangan sampai kita dikendalikan. Tapi bukan berarti kita mengharamkan dunia, tidak mengharamkan dunia. Yang haram itu terikat pada dunia. Makanya formulasi zuhud, sikap zuhud oleh para ulama itu, laula wajadna ma nabki. Kalau nggak kami dapat, kami nggak nangis, karena nggak terikat pada dunia. Laula wajadna ma nabki. Kalau ada, nggak kami sisain, nggak disimpan-simpan, dihabisin aja. Ada rumah 2, 1 dipakai, 1 dikasih, atau minimal disewa. Nggak dibiarkan, begitu mubazir, itu sudah bahaya. Jadi kalau ada, ya dipakai secara sempurna dengan baik untuk kebaikan. Kalau nggak ada, ya nggak nangis. Kalau lupa, segera ingat lagi sih. Kalau keliru, segera korek. Itulah tazkiyatun. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga jiwa-jiwa kita yang sempurna ini agar tetap bersih, sehingga kita tidak terikat pada dunia dan bisa mengendalikan, menguasai dunia dan menghasilkan manfaat bagi orang banyak yang membuat kita layak untuk masuk surga. Alhamdulillah, pada takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah yang terdapat kebenaran, dan apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan kami sebagai manusia. Itu walaupun wastaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.